Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Fitri Nur Masruria Eskom Enkom selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari grup 9 akan mempresentasikan proyek Big Data kami yang berjudul Analisis Konsumsi Daya Listrik Rumah Tangga menggunakan pendekatan data quality, deskriptif dan predictive analytics. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Andriani dan Fajrin, lalu ada rekan-rekan saya Arik Mahira Chandra dan juga ada Aulia Lukman Fikri. Untuk dataset yang kita gunakan, kita menggunakan dataset individual household electric power consumption dari UC Machine Learning Repository, di mana dataset ini mencatat konsumsi listrik satu rumah tangga di Prancis secara per menit selama 1441 hari monitoring dan menghasilkan sekitar 2,7 juta baris data dengan 9 kolom atribut. Oke, sekarang kita masuk ke metode dan pipeline. Kami membangun pipeline big data ini dalam 5 tahapan, yaitu ada data ingestion, yaitu membaca file TXT menggunakan PDRead CSV dengan parameter enough values tanda tanya yang bertujuan mengidentifikasi error transmisi sensor IoT. Yang kedua, data quality validation, yaitu mengeliminasi baris kosong dengan df drop NAT dan menyusun indeks waktu kronologis datetime. Dan yang ketiga ada outlier dan fitur engineering, menghitung ambang batas wajar via IQR dan menghapus fitur global intensity yang rawan data leakage. Lalu yang keempat, exploratory dan diagnostic analytics, yang di sini kita menggunakan sampel dan agregasi runtut waktu dan PDCAT untuk klasterisasi beban daya. Lalu yang terakhir, predictive modeling. Di sini kita membagi datanya menjadi 80/20 dan melatih modelnya menggunakan random forest regressor dengan n-jobs-nya sama dengan -1 untuk komputasi paralel multicore. Untuk gambaran pipeline-nya seperti ini, kita menggunakan flowchart. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pre-processing. Di tahapan pre-processing ini terdiri dari 6 langkah, yaitu ada cek duplikat, lalu ada gabung kolom date dan time menjadi date time, lalu konversi seluruh kolom menjadi numerik, lalu menghapus tick value dengan drop NA, lalu urutkan data kronologis, lalu yang terakhir deteksi outlier dengan IQR. Dan hasilnya kita menemukan missing value, yang missing value-nya ini terdeteksi sebanyak 25.979 baris dan semuanya rusak serentak di semua kolom yang mengindikasikan semua sensor smart meternya offline total. Setelah kita cleaning tersisa 2.049.280 baris valid atau kita persentasikan menjadi 98,74% dari total data. Deteksi outlier IQR menetapkan batas atas wajar di 3,36 kW dengan 94.907 baris di atasnya. Namun data ini tidak dihapus karena merepresentasikan lonjakan konsumsi real, bukan error sensor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arik. Terima kasih Andrian, saya Arik dan saya akan menjelaskan hasil deskriptif dan diagnostic analytics. Dari correlation matrix terdapat 3 temuan kritis. Pertama, global intensity berkorelasi 1 dengan target global active power. Hal ini terjadi karena secara fisik P sama dengan V dikali I, sehingga fitur ini tidak digunakan di model prediktif karena menyebabkan data leakage. Lalu yang kedua, submetering 3 memiliki korelasi tertinggi dengan target yaitu 0,64. Yang ketiga, voltage berkorelasi negatif sebesar minus 0,4 yang penyebabnya akan dijelaskan di bagian diagnostik. Distribusi global active power bersifat right skewed dan bimodal. Puncak pertama di sekitar 0,3 kW. Hal ini merepresentasikan kondisi standby atau beban dasar rumah sekitar 750.000 data. Puncak kedua di 1,4 kW atau kondisi penggunaan aktif sekitar 270.000 data. Distribusi memiliki ekor panjang hingga 11 kW. Dari grafik tren harian versus bulanan selama 4 tahun, data menunjukkan pola musiman yang konsisten. Konsumsi naik ke 1,4 sampai 1,9 kW pada Desember hingga Februari atau pada saat musim dingin, yang mana kebutuhan pemanas akan meningkat. Kemudian turun ke 0,6 sampai 0,9 kW pada Juli hingga Agustus atau pada saat musim panas. Pola ini berulang setiap tahun dari 2007 sampai 2010. Ini temuan menarik yang kami namai dengan The Voltage Drop Discovery. Grafik menunjukkan tegangan rata-rata turun monoton dari 241,9 volt saat beban rendah kurang dari 0,5 kW hingga 237,2 volt saat beban ekstrim di atas 3 kW. Ini bukan korelasi kebetulan. Ini adalah fenomena voltage drop akibat hambatan distribusi yang meningkat saat arus besar mengalir sesuai dengan hukum Ohm. PLN dapat menggunakan model ini sebagai detektor anomali. Jika di suatu perumahan model sering gagal memprediksi karena terlalu banyak kejadian ekstrim atau lebih dari 3 kW yang menyebabkan tegangan drop secara konstan, PLN bisa mengambil keputusan untuk mengupgrade kapasitas trafo atau gardu distribusi di area tersebut sebelum trafonya meledak, terbakar, atau merusak alat elektronik warga akibat tegangan yang tidak stabil. Dari rata-rata konsumsi per jam, konsumsi terendah terjadi pada pukul 3-5 pagi, sekitar 0,44 kW atau pada saat penghuni tidur. Kemudian naik tajam pada pukul 7-8 pagi, mencapai 1,5 kW atau pada saat rutinitas pagi. Lalu mencapai puncak tertinggi pada pukul 8 malam sebesar 1,9 kW atau pada saat penghuni aktif di rumah setelah pulang kerja. PLN tidak perlu menyalakan semua mesin pembangkit listrik di kapasitas maksimal selama 24 jam. PLN dapat menggunakan model prediksi ini untuk mengatur jadwal operasi pembangkit. Daya dinaikkan secara otomatis pada pukul sekitar setengah 7 malam untuk menyambut lonjakan, lalu diturunkan atau rem down pada tengah malam. Ini akan menghemat miliaran rupiah dari biaya bahan bakar, yaitu batu bara atau gas yang terbuang sia-sia. Dari rata-rata per hari dalam seminggu, Sabtu 1,25 kW dan Minggu 1,22 kW secara konsisten lebih tinggi dibandingkan hari kerja yang berkisar 0,98 sampai 1,08 kW. Ini wajar karena penghuni lebih banyak berada di rumah pada saat akhir pekan.
Dari komposisi energi total, 51,2% tidak termonitor. Ini adalah perangkat seperti lampu dan elektronik lain yang tidak terjangkau ketiga submeter. Dari porsi yang termonitor, submetering 3 yaitu pemanas air dan AC mendominasi 35,5%, submetering 2 atau ruang cuci 7,1%, dan submetering 1 dapur 6,2%. Plot outlier mempertegas temuan. Median konsumsi hanya 0,6 kW dengan IQR 0,3 hingga 1,5 kW. Namun terdapat ribuan titik outlier yang memanjang hingga 11 kW. Baik, terima kasih Arik. Mari kita masuk ke diagnostik analisis. Menjawab mengapa pola tersebut terjadi. Masuk ke diagnosis 1, membandingkan submetering saat konsumsi normal versus tinggi di atas 3,36 kW. Hasilnya, submetering 1 melonjak 45 kali dari 0,37 menjadi 16,68. Submetering 2 naik 18 kali dari 0,73 menjadi 13,02. Sementara submetering 3 hanya naik 2,5 kali. Kesimpulannya, lonjakan ekstrem dipicu oleh aktivitas dapur dan laundry yang menyala bersama, bukan AC atau pemanas air. Diagnostik 2 adalah stacked bar per jam. Submetering 3 mendominasi hampir seluruh batang di setiap jam, terutama pukul 7 sampai 9 dan 19 sampai 21. Ini menjelaskan langsung mengapa puncak konsumsi harian terjadi di jam-jam tersebut, bukan karena dapur, melainkan karena pemanas air dan AC yang aktif rutin setiap pagi dan malam. Selanjutnya, diagnostik 3 yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Arik sebelumnya. Bagian ini mengonfirmasi menyebab kolerasi negatif voltage, tegangan turun secara monoton dari 241,88 volt saat konsumsi rendah kurang dari 0,5 kW, turun ke 237,21 volt saat konsumsi di atas 3 kW. Penurunan sebesar 1,93% ini adalah voltage drop akibat arus besar yang meningkatkan hambatan distribusi sesuai hukum Ohm, bukan anomali melainkan fenomena kelistrikan yang terukur. Selanjutnya, hasil prediktif modeling. Data dibagi 80% latih dan 20% uji. Kami membandingkan dua model. Linear regression menghasilkan MSE 0,2896 dan RMSE 0,5038, MAE 0,366, dan R pangkat 2 0,742. Koefisien terbesar adalah global reactive power sebesar 0,867, sedangkan submetering masing-masing hanya berkontribusi sekitar 0,06 hingga 0,07. Random forest menghasilkan MSE 0,2543, RMSE 0,504, MAE 0,330, dan R pangkat 2 0,774. Lebih baik dari semua metrik. Fitur importance-nya didominasi oleh submetering 3 sebesar 0,539 atau 53,9%, diikuti submetering 1 0,222 dan submetering 2 0,170. Dari scatter plot aktual versus prediksi, kedua model mengikuti garis diagonal dengan baik untuk konsumsi 0-2 kW yang merupakan mayoritas data, namun mulai menyebar pada konsumsi di atas 3 kW. Wajar karena ekstrem. Jumlahnya lebih sedikit. Ada hal menarik yang perlu dijelaskan. Di linear regression, global reactive power punya koefisien terbesar 0,867. Tapi di random forest, importansinya justru paling kecil 0,041. Ini bukan kontradiksi. Koefisien linear regression dipengaruhi skala nilai fitur, sedangkan importance random forest mengukur seberapa besar fitur benar-benar membantu prediksi secara independen dari skala. Random forest lebih unggul karena mampu menangkap hubungan non-linear antara submetering 3 dan target, serta interaksi antar submateri yang tidak bisa ditangkap regresi linear. Ringkasan hasil dari keseluruhan, data quality, 2.049.280 baris valid dan 2.075.259 baris awal non-duplikat, 181.85.3 missing value ditangani. Deskriptif konsumsi rata-rata 1,09 kW. Beban tertinggi pada submetering 3 yaitu 72,7% dari total yang termonitor. Prediktif random forest R pangkat 2 0,774 lebih akurat dibanding linear regression 2 R pangkat 2 0,742 tanpa data leakage. Dengan fitur paling berpengaruh adalah submetering 3. Oke, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek ini tidak hanya membuktikan kemampuan pipeline big data dalam memproses 2 juta baris data IoT, melainkan menghasilkan nilai nyata bagi tata kelola energi. 3 kontribusi utama dapat diterapkan secara konkret oleh perusahaan utilitas seperti PLN. Pertama, mengoptimalkan efisiensi operasional pembangkit dengan memanfaatkan modeling prediksi konsumsi berbasis submetering. Kedua, menekan risiko kerusakan gardu trafo akibat kelebihan beban, terutama di jam puncak jam 19 sampai jam 21. Ketiga, meratakan sebaran beban puncak jaringan, misalnya dengan kebijakan penjadwalan pemanas air menggunakan timer di luar jam beban puncak, demi menjaga kualitas dan kontinuitas layanan listrik kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari grup 9. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.